kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya, karena kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat serta tak kurang suatu apa. Manunggal Sapa kali ini terpaksa berkumpul dengan hanya sedikit, tapi tidak mengurangi hikmatnya kita untuk selalu menabur manfaat. Mari ngaji kita pada malam hari ini, kita buka dengan bacaan Al-Fatihah, kemudian istighfar bareng-bareng, kemudian baca sholawat bareng-bareng, dengan harapan apa yang kita lakukan pada malam hari ini betul-betul membawa manfaat dan berkah untuk kita sendiri, khususnya dan umumnya untuk warga-warga di sekitar kita dan masyarakat Indonesia semuanya. Biridzullahi ta'ala wa inna hadzalna bil mustafa. Allahumma Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim. 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 Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alayka wa ala alika ya sayyidana wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim asyrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya Mas Bondan.
teman-teman, malam ini tema yang sudah kita sepakati yaitu ngadeg bareng. Ngadeg bareng itu membahas tentang kebertahanan kita dalam menghadapi situasi pandemi. Ada beberapa poin yang sudah diusulkan. Kita mulai dari poin nomor 1, yaitu apa sih langkah terpenting yang sebaiknya kita lakukan dalam situasi pandemi seperti saat ini. Monggo Mas Habib atau teman-teman lain yang kiranya ada ide, silahkan disampaikan. Sebelumnya saya pertanyaan pertama adalah langkah terpenting dalam suatu situasi saat ini. Menurut saya kita harus belajar dan memahami apa yang kita alami saat ini terkait dengan pandemi atau corona itu apa kan gitu. Tentunya belajar kita sesuai dengan kemampuan kita, nggak harus semua detail bisa, nggak harus kayak gitu, nggak harus kita menguasai ilmu kedokteran atau ilmu virus secara keseluruhan, nggak juga kalau menurut saya, karena setiap dari kita pasti mempunyai kapasitas masing-masing yang tentunya antara kapasitas satu dengan yang lainnya pasti berbeda, itu pasti. Jadi saya akan mencoba mengutip beberapa ayatnya Allah. Allah itu kan begini, wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Aku Allah akan mencoba kalian manusia dengan apa? Dengan kekhawatiran. Nah, termasuk kekhawatiran awake dhewe menawati loro, pirah mensikapi dan lain sebagainya, gitu. Ekonomi bagaimana, itu kan kita harus betul-betul ngerti pertama bahwa itu semua adalah cobaan Allah. Terlepas dari itu akibat dari ulah manusia atau memang langsung Allah yang menurunkan. Kalau menurut saya kita harus belajar ke situ dulu. Terus kalau kita sadar bahwa semuanya itu datang dari Allah, kita mencoba melihat pengendikannya Gusti Allah, kita mencoba melihat dawuh-dawuh Rasulullah yang terkait dengan pandemi dengan pandemi ini. Jadi aku ndelok surat Al-Baqarah ayatnya aku lali, itu kan begini, alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul mauti faqala lahum wa humutu summa ahyahum inna allaha la yuhibbu an-nas wa lakinna aktsarun-nas la yashkurun. Begini. Di situ jelas diterangkan bahwa tidakkah engkau mengerti Muhammad, orang-orang yang keluar dari daerahnya, orang-orang yang keluar dari wilayahnya itu mergo wedi mati, engko ndak kena penyakit, engko ndak kena wabah. Jadi kalau menurut saya, pertama kita harus istilahnya sekarang ini apa sih ini? Penerapan wilayah itu apa sih? PSBB ya. PSBB itu harus ada penerapan kayak gitu kalau menurut saya. Meskipun prakteknya nggak harus sangar gitu, nggak harus sangar. Artinya penerapan itu tidak harus melalui pemerintah gitu. Penerapan itu bermula dari kesadaran diri kita masing-masing, sehingga lebih enak daripada tidak dipaksa pemerintah kan begitu. Begini, kalau pas ada pandemi gitu, Rasulullah melarang orang untuk keluar. Ini aku tak buka kitab, hadisnya aku apa. Rasulullah itu kan begini ya, faman sami'a bi ardin fala yuqaddimanna alaihi
Faidha wa kunna bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Kalau kalian manusia di sebuah daerah dan daerah itu kena wabah, maka kalian jangan keluar dari daerah tersebut. Artinya apa? Awake dhewe dikon ngomong katakanlah ya mbok kene ora ya. Di Jakarta orang Jakarta kok kena wabah, itu sama Rasulullah dilarang keluar dari Jakarta. Dilarang keluar. Terus wa idza waqala walastum biha fala tuhbitu alaiha. Kalau kalian adalah umpama Jakarta zona merah maunya, kita ada di luar Jakarta. Nah, kita yang ada di luar Jakarta ini sama Rasulullah juga dilarang untuk masuk ke zona merah tersebut. Dan soal corona ini betul-betul ujian dari Gusti Allah. Artinya begini, Gusti Allah kan ujian awake dhewe itu kena corona itu. Apakah kita akan takut sama corona atau takut sama Allah yang bikin corona, kan gitu. Itu betul-betul ujian dari Allah untuk kita semua agar kita betul-betul sadar bahwa awake dhewe urip kuwi bukan keinginan kita. Besok kalau mati juga bukan keinginan kita. Tapi awake dhewe urip kuwi ya kudu sebisa mungkin tidak jauh dari aturan-aturannya Gusti Allah. Tidak jauh dari aturan-aturannya Kanjeng Rasul. Nah, Kanjeng Rasul ngendika, nang Quran kan alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Di situ diterangkan kalau sebuah daerah itu ada wabah, itu dilarang keluar di Quran itu. Itu dilarang keluar. Ya nak mungkin alasan sekarang mau dan nular dan lain sebagainya toh. Tapi alasan agama itu jelas. Orang sedaerah di situ sedang dicoba oleh Allah untuk bagaimana dia bisa sabar menghadapi pandemi tersebut, menghadapi wabah tersebut. Dan kesabaran warga yang sedang di zona merah itu adalah peribadahan dia kepada Gusti Allah. Itu kalau ditariknya Gusti Allah. Itu saya sementara memberi masukan ke situ dulu. Terus bahkan di hadis lain ini diterangkan begini, faman sami'a, hanya dengar ya, faman sami'a bi ardin fala yuqaddiman alaihi. Kalau kalian mendengar, Jakarta itu zona merah, padahal kita cuma mendengar, tapi kira-kira beritanya ya rada valid ngono ya, ora kudu valid 100%. Itu kita nggak boleh mendekat ke Jakarta. Itu mendekat saja enggak boleh, apalagi masuk. Terus waman kana bi ardin makum nabi hafalah usan namin, sama dengan yang di atas. Kalau Jakarta zona merah ya jangan keluar. Intinya kalau kita di zona merah jangan keluar. Kalau kita di luar zona merah, kita ya jangan masuk di zona merah, kecuali tapi ono aturan ya. Jadi Quran hadis itu tidak bisa dipahami dengan letterlek, dengan apa adanya, tidak bisa, kecuali dengan standar keamanan. Katakanlah orang mau sana ngobati dan lain sebagainya, kan ya harus masuk, tidak mungkin ngobati sesuatu. Kayaknya Jakarta diobati kan butuh waktu. Terus yang senggo panganan barang, ya apa pemlebuning nganggo standar keamanan itu penting. Terus poin pertama ini langkah terpenting dalam situasi saat ini. Jadi kalau kita sudah paham bahwa kabeh iki mencobaan Gusti Allah, maka kita harus berani menghadapi cobaan tersebut dengan niat beribadah kepada Gusti Allah. Aja wedi, nek wedi kleru. Awake dhewe wedi iki cukup karo Gusti Allah lae. Aja wedi karo cobaane Gusti Allah. Ini dunia ini mencoba. Terus setelah kita tahu bahwa itu cobaan, langkah terpenting apa? Begini. Kalau langkah-langkah teknis itu mungkin teman-teman semua nanti yang akan menyampaikan. Saya akan menyampaikan langkah-langkah yang sifatnya bagaimana kita mengenal mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Terus mengenal, setelah kita kenal duanya itu Allah dan Rasulullah itu, kita kenal tentunya sedikit demi sedikit tentang sunnatullah yang ada di bumi ini, tentang kebiasaan Allah atau adat Allah, istiadat Allah di bumi ini, khususnya terkait dengan pandemi ini. Dan solusinya kira-kira bagaimana? Nah, itu kalau di Al-Quran begini. Wa maka Allahu liyu'adzibahu wa anta fihim. Aku Allah tidak akan menyiksa manusia-manusia itu
selagi engkau Muhammad ada di antara manusia-manusia tersebut. Jadi kalau menurut saya di saat-saat seperti ini, di samping kita melakukan ibadah-ibadah lain ya, kita memperbanyak baca sholawat. Karena Rasulullah itu pada hakikatnya nggak mati. Jadi orang mati itu hakikatnya tidak mati, yang mati cuma jasadnya. Kalau rohnya itu tidak pernah mati. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi roh itu adalah amarnya Gusti Allah yang tidak akan pernah mati. Kalau jasad mati, artinya begini, Rasulullah itu meskipun jasadnya sudah meninggal, rohnya tidak meninggal dan masih ngopeni kita. Nah, biar Rasulullah minimal nurnya Rasulullah itu ada di sekitar kita. Nah, awake dhewe maca sholawat. Karena Allah menjamin wa ma'anna liyu'ad wa makana liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mungkin Muhammad menyiksa manusia-manusia itu selagi engkau ada di sana. Setelah rapena, karena Allah itu kan, kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu kan tersuanya sak pol-pol. Di tersunya Allah sama Nabi Muhammad itu mengalahkan kemarahannya Allah kepada makhluknya, mengalahkan bendunya Allah atau menghadapnya Allah kepada makhluknya. Itu saking cintanya Allah kepada Rasulullah. Makanya kalau kita sudah dikasih tahu kabar kayak gitu oleh Gusti Allah, sebisa mungkin kita juga tahu diri. Artinya ya mau sholawat lah. Orang itu kalau melaku kok sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, atau sholawat apapun terserah. Kalau itu dia apa-apa. Ya bahasa Jawa ya olehnya naik bahasa Arab baik. Sholawat ini ndongakne Kanjeng Rasul. Nah, ngomong kok ditungake, ben dongane iku mlebar yang awake dhewe. Nah, Kanjeng Rasul ora butuh donga. Di awake dhewe itu intine iki njiko atine Gusti Allah. Ning melalui Kanjeng Rasul. Maca-maca sholawat. Malah no Quran ketegas lho, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Mana artine ngeri nek paham. Sak temen sing ngomong Gusti Allah dhewe, sing ngendikan Gusti Allah dhewe. Sak temene Gusti Allah aku iki ya to lan malaikat-malaikate kabeh do maca selawat kanggo Muhammad. Ngeri to iki. Allah itu enggak pernah beribadah untuk dirinya sendiri secara langsung, enggak pernah. Ning Allah iki maca selawat, maksudnya ini, Allah maca selawat kanggo awake dhewe iki kaya-kaya aneh kan gitu. Kaya ora tahu lah. Nek maca selawat kanggo Muhammad itu tahu. Maksudnya ini. Setiap sholat dan lain sebagainya itu Allah orang lakoni. Sholat ya Allah orang lakoni, zakat ya Allah orang lakoni, poso ya orang lakoni, haji pokoknya masuk Gusti Allah bunga Mekah orang lakoni. Ini nak perintah sholawat Gusti Allah Pak koni satu itu. Ya semacam aku sholat ada sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad itu saya. Kadang yang aku sholawat menjiat kayak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha mujammal ahmad wa alfa atau sholawat tibul qulub Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibul qulub wa tabayyun atau sholawat nariyah atau sholawat mulai. Dan itu kita niati ngerogoh hatinya Gusti Allah, puncaknya rogoh hatinya Gusti Allah orang tidak hanya sebatas kita itu diselamatkan dari bencana ning awake dhewe ya oleh cintanya Allah melalui Kanjeng Rasul. Nah langsung yo aneh. Satu itu. Yang kedua, wama ayat seterusnya kan wama kana Allahu mungar wama kana Allahu mungar bibahum wa hum yastakbirun. Allah tidak akan menyiksa manusia-manusia itu. Entah itu agamanya loh. Entah itu agamanya. Yang depan itu juga entah itu agamanya. Allah tidak akan menyiksa manusia-manusia ini selagi Muhammad ada di situ. Agamanya apapun terserah. Kedua, Allah juga enggak akan menyiksa manusia-manusia itu selama manusia-manusia itu masih minta maaf sama Gusti Allah. Njaluk ngampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sembah cendha ya astagfirullah. Kuwi kan cendha. Jawa ya kula nyuwun ngapunten Gusti, kula nyuwun ngapunten. Iki ora apa-apa. Gusti Allah ki rahasia dari segala bahasa itu. Rasa khawatir, Gusti Allah paham nek basa Jawa. Ya ora ngono. Nang sing paling apik tetep wiridan apapun
itu yang paling apik tetap pertama yang langsung diajarnya Gusti Allah Al-Quran, kedua yang diajarnya Kanjeng Rasul, diajarnya Gusti Allah melalui Kanjeng Rasul, yang ketiga yang diajarkan Gusti Allah tapi yang ngajari Gusti Allah ya melalui para alim ulama, yang terakhir ya sak-sae tentunya beda, wong para ulama itu beda, aja dipadake aja dipadake betul. Nah sementara itu dulu dari saya, jadi kita harus mengenali apa itu COVID ini. COVID ini adalah cobaan Gusti Allah yang harus kita sikapi dengan gagah berani. Kita harus sabar, harus berani. Ojo malah sedih. Jadi nak iso bagaimana caranya, kayak pengajian saya kemarin itu merubah sesuatu yang menurut umumnya orang itu adalah derita, tapi kita rubah itu menjadi nikmat. Jadi itu suatu Gusti Allah mengatakan nggih Gusti siap saya panjenengan tong kula siap bismillah. Semoga bilang dulu wandel wangi. Kudu sabar. Wong sabar iki berani. Ora sabar iki mimih ke ora kayak ambil latihan sabar. Wong sabar iki mesti wandel gua-gua top kuwi sabar tenan. Seperti itu. Kira-kira gitu dulu. Baik. Kalau mau yang ada nambahin. Ada yang mau menambahkan langkah yang tepat saat ini? Untuk poin pertama, langkah-langkah yang kedua ada buku di mana ya? Ada buku di mana? Oh iya, kemarin ada buku buku. Mas Bima masa buku Mas? Oh iya, Mas Jumanto dibacakan. Saya sampai lupa. itu berapa pun lagi? Enggak apa-apa. Aku mengira oleh utut ya. Pas rekaman sama ini. Mungkin. Anu berarti sepanang kan? Enggak, iya lah. Suasananya guyon. Bener oleh itu. Ngaroleh utut, ora oleh ngombe. Ya plus ya. Kalian di-share mau YouTube teman-teman ini. Oke, saya akan membacakan mukadimah Maulana Syafaat kali ini dengan tema ngadeg bareng. Ini hanya sedikit pengantar ya untuk nanti memantik diskusi selanjutnya. Mukadimah Maulana Syafaat ngadeg bareng. Beberapa bulan terakhir umat manusia digegerkan dengan kedatangan tamu yang bernama COVID-19. Sampai saat ini kebanyakan manusia masih dihantam pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Apa, mengapa, bagaimana, dan ribuan tanda tanya yang terus muncul dibarengi dengan keambrukan-ambrukan kecil di beberapa sendi kehidupan. Apakah ini waktunya untuk ngadeg bareng? Apakah bisa manusia berdiri secara individu? Lalu bagaimana cara kita untuk ngadeg bareng? Apa saja yang perlu kita bangun agar dapat ngadeg jejeg secara bersama-sama? Nah, Itu pertanyaan yang mungkin bisa memantik kita semuanya. Kira-kira Sebenarnya ada yang lebih berbahaya dari COVID-19. Itu namanya COVID-18 plus. COVID-19 apa itu Mas? Ya 18 plus kan oke. 19 kan mandek. Oh iya. Ya, plusnya 18 berapa plus mas? kan plusnya oke banget. Orang batas ya. Plus 1, 19, plus 2 itu. Ayo. Itu tadi mukadimah ngadeg bareng. Ngadeg sih Mas. Ngadeg dulu baru bareng-bareng. Itu lagi bareng. Poin pertama, saya nambahi Sokowi. Poin pertama ada yang mau menambahkan? Saya Iya. saya bukan menambah itu, cuma sekedar mungkin jadi bahan pemikiran juga ya terkait dengan COVID-19 yang bersama-sama kita hadapi ini. Sebenarnya ada sesuatu yang masih lebih urgent dan bisa dibilang ya, mungkin itu saya menumpang di pandemi ini. Contoh real ya, 3 menit. terus ditambahnya digalakkannya keamanan desa, itu kericuan yang mungkin sih sebenarnya terpicu dari pandemi ini juga, yaitu kayak kejahatan, kayak terus jenis perampokan, terus sesuatu sih sebenarnya poin pangkal utamanya itu COVID-19 itu benar. Jadi
langkah untuk ngadeg bareng kita ini ternyata tuh dibalik COVID-19 itu ada sesuatu yang lebih, ya istilahnya lebih nyata, lebih efeknya itu malah gede. Ketakutan dari berbagai sumber, ketakutan masyarakat, ketakutan uang dolan di duit, ketakutan itu kaitannya sama di poin-poin tadi juga loh. Yang pengen saya istilahnya pengen langkah nyata yang alasan kita berpijak harus lebih kuat tuh dimulai dari mana? Tekan tekan Ya, Mas Habib. kalau 18 plus. Menurut saya ya itu tadi pijakan pertama itu ben awake dhewe iki ora terontang-antingkan oleh keadaan itu toh. Kita sadar penuh bahwa iki cobaan Gusti Allah. Jadi kalau awake dhewe iki pertama ki iso innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sadar bahwa semua itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan hati itu selalu bergantung kepada Gusti Allah. Insya Allah gampang. Ora gampang terontang-antingkan oleh keadaan kaya ngene. Ya kita tetap beraktivitas biasa. Tentunya nek iso ya aja bertabrakan dengan aturan-aturan pemerintah. Seperti itu. Jadi dasar pertama itu wis Allah. Kuwi angel diundang-undang iki. Iblis itu bingung kok. Apa meneh menungso cah wingi sore itu. Dasar pertamanya itu wis Gusti Allah. Itu insya Allah kita kuat. Ya untuk menyebarkan pemahaman ini secara keseluruhan ke banyak orang ya tidak mudah karena kaitannya itu hidayah Allah. Setidaknya kita yang ada di sini bisa sadar penuh bahwa kabeh ku saka Gusti Allah. Dan engko wa ilaihi inna ilahi wa inaihi rajiun. Kabeh kali ini yang Allah. Termasuk kapan pandemi ini akan berakhir itu mesti Gusti Allah. Urusannya Gusti Allah. Mau berakhir kapan ya harapan kita secepatnya dan insya Allah juga akan secepatnya. Insya Allah akan segera berakhir. Gusti Allah ya insya Allah rapat tegel karo wong Indonesia. Sak jahat-jahatnya wong Indonesia insya Allah masih memiliki sisi-sisi kemanusiaan. Saya yakin insya Allah itu. Dan harus paham sangkan parang itu lagi kabeh bisa saka Gusti Allah, baline saka Gusti Allah. Awake dhewe secara langsung maupun tidak langsung iso ngafer. Informasi yo orang mudah ngondangan lagi kita manusia. Baik, itu tadi poin pertama yang harus kita lakukan di masa-masa pandemi seperti ini, yaitu tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Yang penting tidak melanggar aturan pemerintah. Jika ada wabah di suatu daerah, kita jangan datang. Jika kita ada di dalam daerah yang terkena wabah, kita jangan keluar. Ya, berlanjut ke poin kedua. Poin kedua yaitu cara bertahan sebagai wong desa. ya, cara bertahan sebagai wong desa dalam menghadapi pandemi. Ada teman-teman atau Mas Habib monggo? Jadi sebenarnya, menurutku ya, pertanyaan itu dirubah. Cara bertahan sebagai wong kota. Wah, Nah wong desa ora patek ora patek ngepek. Dadi ana urusan apa wae wong desa ku sing nyang sawah. Sing ngarit yo ngarit. Karena aktivitasnya kayak gitu. Soal ketahanan macam-macam wong desa luwih mempunyai daya tahan dibanding orang kota. Nah, menurutku pertanyaannya dirubah. Bagaimana itu strategi keamanan apa cara bertahan orang yang kulino hidup di kota. Tidak harus orang kota lah ya. Orang yang kulino hidup di kota. Karena kalau di kota ya repot. Dagangan moro-moro mati itu biasanya nyekel duit oke orang nyekel. Nah, wong desa biasanya orang nyekel duit tidak nyekel ora apa-apa. Biasa kan gitu. Orang ngaruh. Orang patek ngaruh. Dan wong desa itu ada daya tahan yang namanya ketika panen itu semuanya nggak langsung dijual.
wong desa itu disimpan. Ini untuk persediaan sekian bulan untuk begini. Tapi wong desa ini menurut saya yang sudah selain wong desa, selain buruh ya, yang sudah punya tani, punya sawah, insya Allah ya mau buruh pun nak buruh desa orang patek ngefek buruh tani ya, karena itu tetap akan dipakai. Yang nak buruh bangsa apa kuwi orang-orang kabeh buruh desa maksudnya buruh dari bangunan gitu, buruh dari meja, dari kursi, nah itu mungkin akan mengalami penurunan. Tapi nak wong desa, setahu saya tuh sejak kecil di desa itu daya tahannya lebih ampuh daripada wong kota, daya tahannya. Nak wong kota kan mempunyai daya gedor ekonomi yang luar biasa. Yang daya tahan untuk menghadapi masalah masih kuat orang desa daripada orang kota. Nah wong kota ini gampang stres. Wong desa ora pate. Ana kaya ngene iki ya men piye yo kanen iki ya sing crita iki tapi kaya dianggap hiburan kan. Cerita warung kopi. Ya sing cerita biasa. Nah wong desa itu malah di efeknya yang nanti hubungannya dengan keamanan ya. Mungkin ini awake dhewe nak menurut ra iso. Yang mungkin nanti hubungannya dengan keamanan efek dari pandemi ini kan yang metu isu macam-macam itu. Nah, wong desa sebenarnya menurut saya itu lebih larinya ke situ, psikologinya, pikirannya larinya ke sana. Wah, satu bang ini gitu. Oh, berarti karena wong desa daya tahannya lebih kuat daripada wong yang kulino hidup di kota, maka sebaiknya kita kupas, Mas. Cara bertahannya wong desa itu seperti apa? Jadi ini wong desa itu. Aku nang desa itu. Tapi urip kita duwe beras tok lho. Kuwi wis iso urip wong desa. Duwe beras tok sedina iki duwe beras. Cukup ke mangan sedina. Kuwi wis iso urip. Lah sayure piye? Ya gampang. Ramban nang ngarep omah, ana wit kates toklek godhong dimasak dadi. Ana pisang yo ana montonge kae jantunge kae. Toklek masak dadi pisang siji kanggo sedina kunjuk kanggo wong desa. Untuk ukuran orang desa. Lombok yang ngarep di para omah no kayak dewi. Wong desa itu paling belanja itu cuma berambang, bawang, uyah, seminggu itu toh. Itu sekali belanja bisa untuk 1 minggu lebih. Jadi orang kota mungkin menurut saya, ya bener omonganmu mau belajar dengan gaya hidupnya orang desa, cara bertahannya orang desa. Ya aku duwe beras tok lho. Ora usah kanggo sesuk utawa sesuke. Sedina iki cukup nggih beras. Aku wis tenang kok. TKT orang nggo sahur ora masalah. Nyatanya aku orang mangan sayur ya ora mati kok gitu. Ya sik urip tekan sak mene wis dan sudah teruji bertahun-tahun. Sudah teruji bertahun-tahun. Ora ning teori ning aku praktek dhewe. Ketika di pesantren itu aku mung duwe apa ya karak sak gelas. Karak itu ngerti karak ora? Karak itu tiwul dipepe karak atau sego daripada mambu dipepe. Kuwi duwe sak plastik ngono wae. Kuwi wis kena urip 3 dina. Dan orang-orang desa ilmu ngono iki wis biasa. Wis biasa. Sing menurutku nak dalam posisi kayak gini. Menurutku nah kasusnya iki kok suwe. Nang muga orang kota akan istilahnya menggantungkan perputaran keekonomiannya kepada orang desa. Mana orang desa ngomong orang gelem atur apa beras gitu. Orang gelem atur iki men dipek dhewe ya wong kota ya nangis sendiri piro ora kanggo kan. Seperti itu. Tapi itu cuma pikiran, jangan dikhawatirkan berlebih harapan dan doa kita sama Gusti Allah. Ya koyo ngene iki langsung juga karena masih menurut saya masih banyak sekali hal yang perlu kita lakukan menyangkut tentang kehidupan kita dan kehidupan desa lah, kehidupan RT, RW, pedesaan, belum lagi kalau diluaskan kehidupan kecamatan, kabupaten, provinsi, se-Indonesia bahkan akan pasti ada kaitannya dengan kehidupan global atau kehidupan dunia. Itu tidak bisa dipungkiri. Ayo lihat apa gitu? Ya.
ini cuma pendapat saja, mungkin kira-kira orang yang nanti bisa dikat. Dalam kenyataannya kan di daerah dekat saya kan, sekitar saya masih melihat berarti ini wong desa ning melu apa istilahnya latah, istilahnya delok wong kutha bener apa penanganannya begitu ono apa langsung melakukan ini karena kan memang di kota sendiri lalu lintas yang padat, terus banyak sekali orang yang dari luar masuk ke kota. Maksudnya memang beda situasi desa dan kota kan. Cuman yang terjadi karena banyak macam, karena media, karena macam-macam, justru wong desa iki malah niru-niru apa jenenge cara penanganan kota yang menurut saya sendiri sebenarnya iki belum perlu atau nggak perlu gitu loh. Maksudnya kayak misal awal-awal Indian diadakan apa dirapatke penyemprotan, jadi pemuda di kon kumpul kon melu nyemprot gitu. Terus nek secara aku pribadi kok kurang setuju ya, soalnya justru kan harusnya kan yang paling utama kan kebersihan diri sendiri, istilahnya cara hidup bersih diri sendiri dulu, karena di suatu lingkungan desa juga nggak ada belum ada sing kena ya ora ono dadi kuwi menurut saya hal yang latah lah istilahnya. Karena kalau di kota kan memang kalau saya lihat jalannya dekat, terus yang positif misalnya juga sudah ada. Nah karena kekhawatiran yang itu menurut saya poinnya mungkin kekhawatiran wong desa sing berlebihan, terus karena mungkin lihat media, lihat apa, terus meniru ngono kuwi. Terus efeknya menurut saya membuang-buang apa ya, suatu yang sebenarnya tidak perlu, dan ada hal yang lebih penting kayak Mas Habib mulai menyampaikan hasil lebih penting ya balik kayak nek wong bisa rutinitas misal sing gawene apa tandur sing ngote fokus sing terus hidup sehat dan bersih lebih diperhatikan lagi untuk diri sendiri. Kalau saya rasa misal setiap diri sendiri itu biasa hidup sehat dan bersih, otomatis semua juga akan merasakan kesehatan gitu loh. Maksudnya orang kudu terus ayo bareng-bareng nyemprot itu yang kemarin. Mungkin kalau sekarang saya kurang tahu juga apa keadaannya saiki apa wis parah atau piye, tapi dulu saya sempat gitu mau ngasih pendapat ke pemuda, kayaknya orang rasa justru kan belum hal yang penting di keadaan itu kan begini tuh kasus-kasus di sekitar sini. Ketika ada awal penyemprotan itu kan yo sempat mungkin itu bisa kok itu apa yo penting ngono-ngono kuwi. Dia jadi semacam perdebatan kecil lah, sudah penting atau belum kan begitu. Terus yo ada orang mudik di sini cuma sebentar dan lain sebagainya. Nah itu lama-lama yang istilahnya menggiatkan mereka mengadakan penyemprotan. Penyemprotan itu yo fungsinya kan kayak disinfektan itu kan pembunuhan bakteri dan musuh apa virus ya seperti itu. Jadi selama tidak berlebihan menurut saya tidak apa-apa, karena ini ada catatan di Jogja itu yang kena positif corona itu malah tidak di kota. Nah di kota Jogja malah kosong ya, di kotanya ya. Setahu saya di Jogja kota itu kosong, nggak ada, nol lah. Nah, yang paling banyak itu di Sleman, Bantul, Gunung Kidul. Ya, terus ini di Selokokap ini itu kan juga ada orang desa juga, cuma keluyuran.
baru kalau Sulawesi gua kae ono ketemu karo jamaah tabligh ku lho. Ketemu karo wong-wong India, Pakistan dan lain sebagainya, akhirnya positif kan gitu. Sekarang di RSUD itu, aku orangnya kenal namanya Pak Torik. Akhirnya positif, ya itulah yang mau tidak mau membuat warga itu bersikeras untuk bicaranya aman. Itu bisa kita maklumi karena Quran kan wama anta bimusaitir, Rasulullah saja tidak mampu mengendalikan pemikiran orang banyak. Itu Rasulullah, apalagi cuma kita. Makanya kan kita sifatnya ya hanya sebisa mungkin bagaimana caranya kita memberikan pengaruh-pengaruh positif khususnya untuk diri kita, keluarga, syukur-syukur merambat ke masyarakat. Nah saya kayak gitu. Nah soal ngopo kok wong-wong berlebihan mensikapinya, mergo lali bahwa sing jenenge Covid-19 utawa corona kuwi cobaane saka Gusti Allah. Engko nek wis ngerti cobaan saka Gusti Allah, tugas awake dhewe apa ya mensikapi wae to. Nilai ibadah kita kan gimana cara mensikapi kira-kira menurut awake dhewe bener dan kita niati karena Allah, cuma itu aja. Dan nanti yang menyelesaikan ya Gusti Allah. Meskipun lewat tangan-tangan manusia. Lewat tangan-tangan manusia ini yang proses toh. Nah aslinya Gusti Allah. Manusia ini sapa to wong urip. Tak baleni ya. Kita hidup itu bukan keinginan kita. Ya, kita mati juga bukan keinginan kita. Bahkan di banyak hal kita sakit, kita sedih gitu, kita susah, itu bukan keinginan kita semua. Kebanyakan. Meskipun beberapa tetap ada. Jadi aku piye carane mensikapi bener berlebihan itu gampang wae. Muga besok Gusti Allah. Tugasku mensikapi gitu. Jadi ora wedi blas karo corona iki ora wedi. Mengapa wedi kok karo corona, ora menggawean. Kan begitu. Momo ana macan teko, wis kadung nang ngarepmu. Kowe mlayu ya dibudak gitu. Kowe meneng wae ya terekam. Tugasmu piye ngadepi macan kuwi kok. Piye carane aku selamat saka macan kuwi kan begitu. Tidak perlu kita takut sama itu macan. Tugas kita hanya menghadapi macan iki ben syukur-syukur lu minimal orang ngasih melukai saya. Begitu nak saya. Poin tentang cara bertahan sebagai wong desa dalam menghadapi pandemi sedikit menyinggung tentang pertanian, sumber pangan. Itu mungkin bisa diterapkan di kota-kota juga ya Mas? Ya bisa. Jadi gini, saya itu dari corona itu kan ya belajar kebetulan itu di surat Yusuf itu kan ada ketika raja atau perdana menteri itu ngipi gitu, aku ngipi ono sapi lemu-lemu jumlahnya itu, dipangan sapi kuru-kuru jumlahnya itu, sapi yang lemu-lemu itu mentah dipangan kalau sapi kuru jumlahnya itu. Satu, yang kedua aku juga mimpi melihat tanduran-tanduran yang api. Baru aku juga mimpi melihat tanduran yang elek, garing-garing, orang hasil belas. Terus dari itu Nabi Yusuf datang gitu, menerangkan mimpi itu. Mimpi itu kan artinya 7 tahun awal negara Mesir ini akan makmur. Tapi 7 tahun kemudian negara Mesir ini akan dilanda paceklik. Angannya kangelan. Maka solusinya adalah, nah ini ya saya baca. Solusinya adalah menyimpan. Artinya kita jangan berhura-hura, kita puasa. Puasa di sini adalah kita makan ya secukupnya saja. Kita apa-apa secukupnya saja, dikurang. Apa-apa dikurang. Bahkan itu saya ada saudara di Jakarta itu langsung begini, daripada kamu pusing-pusing, sebentar lagi kamu mungkin akan harus belanja kangelan. Saya itu belas sama duitmu kan ono. Nah mumpung duit kisek payu, saya guyoni kowe. Mumpung duitmu sik payu, saiki tuku beras, kira-kira ya wis. Duitmu kan oke kan cukup beras kanggo serasi kan mau dulu. Daripada kowe angel, selanjutnya kamu nanti berpuasa apa berpuasa. Dan kalau dilihat dari itu menyimpan bahan
dibanding dengan menyimpan duit lebih utama menyimpan bahan pokok. Untuk situasi ini. Kalau menurut saya, karena duit itu nggak jelas kan, naik turun kan duit itu. Iya. Nah kalau bahan pokok ini, nah dari kepandaian Nabi Yusuf ini apa yang kita dapat? Nabi Yusuf itu selama 7 tahun itu pertanian bagus, apa-apa bagus, dimasukkan gudang, dimakan cuma sejuk. Di kala pasal yang 7 tahun ini, dengan kepandaian Nabi Yusuf itu, harga makanan pokok itu bisa dijual oleh Nabi Yusuf dengan harga yang sama ketika makmur. Paham ya? Jadi salah satu kepintaran Nabi Yusuf dalam manajemen itu adalah mungkin ya bining awak edhi kan nggak salah mengambil pelajaran dari Nabi Yusuf. Itu 7 tahun itu panen raya ini semua pejabat gitu, semua pegawai bahkan rakyat dilarang berhura-hura, disimpan sampai kira-kira awet apa disimpan terus. Nah di saat nanti paceklik itu jikuk semua mulai sama elek dhisik. Berarti kan mau pari tahun ini kalau tahun ini kan beda. Nah, sing dipangan sing elek dhisik. Sing elek meneh. Ini cukup untuk kebutuhan 7 tahun dengan harga murah. Nah, ini bisa kita tiru. Nah, wong desa teori Nabi Yusuf itu sudah mengakar meskipun orang ngerti atau lupa bahwa itu teori dari Al-Quran. Wong desa kan menunggu panen pari dus. Kekuatan pari kan 2 tahun. Aku ngerti kekuatan pari itu 2 tahun ketika dalam masjid Ka'bah untuk ngegrobok terus. Baru aktivitas dulu. Urip mengaret itu di saat dulu itu ya. Waktu saya kecil yang namanya pari itu panen itu setahun sekali. Ya toh? Habis itu panen jagung sekali dulu sebelum ada irigasi seperti ini. Jagung sekali, sisanya adalah panen jendal atau terong. Ya. Jadi panen 3 kali itu beda-beda. Terus sistem nandurnya apa? Pertama pari, gitu. Kedua jagung plus jendal. Jadi jagung plus jendal. Jagung plus jendal. Jagung panen, esmen garis jendal toh. Kan begitu jagung panen, pakai kafe, garis jendal toh. Kan gua pengen suka diri 3 orang itu. Pakannya wedhus, pakannya sapi. Nah, ini ketika hujan pertama, dier gitu, panen jil. Waduh modelnya om desa. Nah, sudah insya Allah sudah lah. Nah, om desa soal daya tahan makan atau daya tahan pangan itu insya Allah lebih kuat daripada orang kota. Soalnya wong desa itu kulino hidupnya kayak gitu. Nah, wong kota kulino hidup tinggi. Yang menurut mereka saat ini itu kehidupan biasa. Saat sebelum ada pandemi itu ya kehidupan biasa. Tapi kan ketika harus pandemi dia harus turun jauh kan. Sedangkan wong desa lah paling menggerak turun ke sini tak level tok. Ini tadi hubungannya kalau orang desa berproduksi lalu menyimpan. Kalau orang kota mungkin mereka punya ekonomi yang lebih tinggi dan bisa membeli lalu menyimpan. Nah, ketika berproduksi pangan misalnya di tingkat rumah-rumah itu cara terkecil yang bisa orang kota lakukan itu seperti apa ya untuk memproduksi pangan tadi? Sebenarnya yo orang rumit tak rumit. Kayak kuda-kuda di rumah tingkat. Ini kan ada halaman. Halaman itu tandur ya pot-pot poliber itu, tandur lombok. Itu kan juga nandur itu beribadah ya, sehingga dianggap menggolek pangan. Orang nandur tok itu sama Rasulullah dianggap beribadah. Karena meskipun dia tidak butuh, orang lain akan butuh. Bahkan ketika orang lain nggak butuh pun makhluk Allah lain yang selain manusia pasti membutuhkan. Kalau di Islam nandur itu adalah ibadah yang luar biasa itu nandur. Nandur. Itu orang-orang dan ajaran-ajaran kayak gitu kan
bagi orang kota mungkin yuk lali toh. Nah saya yakin seandainya lali pun akan diingatkan Allah ya, bahwa nandur itu penting. Nah, itu sarannya mesti apa ngeleng. Tapi saya berharap ini nggak lama-lama karena Indonesia ini bayang ini itu luar negeri itu gelut ya. Aku nggak Trump kalau Cina mengajar-ngajar, aku suka nggak mau nonton. Sering tak kayak hiburan ngomong grup ini baik, mau nak Cina karo Amerika perang gitu, apa dia rasanya lo? Itu tutulan pangan, ngomong perang kan kali butuh mangan, nah itu payu berarti. Payu. Nah, ketika orang desa mampu berproduksi pangan dan mengambil pelajaran dari zaman Nabi Yusuf untuk menyimpan makanan, orang kota pun juga mampu menyimpannya. Nah, berkaca dari situasi di sekitar kita akhir-akhir ini tentang menyimpan, terus sebenarnya yang kita takutkan itu maling, Mas. Ini kan efeknya kan di keamanan. Iya. Di poin ketiga itu efeknya kan di keamanan. Bahkan begini ya, banyak di sekitar Jogja ini saya dapat kabar dari teman-teman itu, pari yang belum punya panen dipanen, lalu tidak dicolong. Wah, iya. Terus pari loh. Nah, yang kayak gitu kan nggak bisa kita atasi sendiri. Makanya kita perlu, jogo-jogo nongkrong di pinggir jalan, etok-etok jogo itu penting. Karena meminimalisir hal-hal kayak gitu. Apalagi dengan ketakutan narapidana di tahun ini 35.000 jadi 35.000 orang ini kan provinsi se-Indonesia itu 34 atau 45. Jadi provinsi oleh kejatah saya ini napi ditambah ngelunnya ya sebenarnya masih kadung kan. Nah, ini berhubungan juga dengan poin nomor 3, Mas, yaitu strategi keamanan komunitas untuk mengamankan wilayah-wilayah di sekitar kita. Nambahin gitu sih. Iya. Menurut ya. Gitu ya. Nah, mau kan caranya orang muda mungkin kayak awal-awal sih toh. Yang kayak awal-awal misal duwe tabungan spiro di tinggal tuku iki gue persediaan. Nah, aku mikir ngene iki. Kuwi kan tipis kuwi antara persiapan sama panik buying. Mesti Mas Bayu wis mudeng lah ya. Panik buying Panik namanya. Pembelian panik lah. Jadi dia borong. Nah, kuwi mungkin bedanya kepiye to? Iki panik apa persiapan to? Kan angel kuwi sebenarnya. Jelas. Bedanya persiapan kalau berlebihan no. Jadi ini persiapan orang desa itu sulit untuk dipahami persiapan orang kota. Persiapan orang kota itu kan beras sebetulnya. Beras itu kekuatannya mungkin cuma 2-3 bulan. Itu nggak apa-apa. Nanti Allah yang menjamin itu, Allah yang menjamin. Jadi dari apa gue ekosistem ini ya. Ekosistem. Ya. Ekosistem itu kan nggak bisa dilawan. Di mana orang kota pasti butuh orang desa dan orang desa pasti butuh orang kota. Ini dalam ketahanan pangan gitu, dan ketahanan mensikapi keadaan itu lebih terlatih orang desa karena orang desa kuliner kosong, sedangkan orang kota hampir tidak kuliner kan. Apalagi anak-anaknya yang umur dari SD sampai SMA bahkan kuliah itu kan banyak anak-anak yang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti kerja, ngertinya menjaluk wong tua. Ketika wong tua dijaluk orang ngerti apa-apa itu kan yo PR besar lah kita bersama. Nah, wong desa cepat menunggu. Wong desa itu ada yang namanya apa jenenge? Nasihat kemasyarakatan. Nasihat masyarakat maksudnya ini. Wong desa kuwi kan arep ya sapa anu. Nek ana wong lain langsung dieleki. Mbok yo cuma nunggu mbok mikir wong tuwa ngene nek orang kota enggak ada. Orang kota itu nafsi lah, individualis. Pengaruh bayu karep sampeyan aku bertahan. Kalau orang desa enggak. Kayak di sini ya. Orang pulang dari Jakarta, kan mau masuk pereng kan nggak boleh sama warga. Yaudah akhirnya diisolasi di Dharma S itu. Nah ketika diisolasi orang desa langsung mikir,
yang ini naik isolasi ya saya nggak bisa keluarga nih. Terus nanti kalau keluarga sudah nggak mampu ya bagaimana, ya gampang nanti patungan seikhlasnya. Patungan seikhlasnya ya sungguh tempe ya kan itu tempe sungguh katakanlah duit orang ewu kan sak kampung kan lumayan kan gitu. Kalau di desa ada kayak gitu, ada istilah orang Tegal itu. Jadi kalau sifat-sifat manusia belajarlah sama orang desa. Nah wong kota kan pintar teori, kuliahnya kan pintar teori, prakteknya orang ngerti apa, prakteknya jauh. Nah, orang desa nak soal sosial jauh lebih baik daripada orang kota itu. Terus soal daya tahannya juga lebih baik daripada orang kota. Nah, sampean ngomong kulino urip nang kota itu kalau nggak salah kan belajar sama gaya hidupnya orang desa. Kira-kira mana bisa? Oh iya, yang belum terjawab itu membedakan antara panic buying dengan persiapan. Persiapan itu kan ini. Persiapan itu orang kalau dalam bahasa Arab al-inamat taroki beristidah itu hadis apa hadis itu alian kita orang itu bisa naik pangkat naik derajat karena persiapan. Jadi terukur persiapan itu terukur ya terukur kalau persiapan itu terukur dia bisa memanage duit semennya apa kita nggak apa ya tek semennya terukur dia belanjanya terukur orang nah yang panik ku mau ya sasa sehingga karena tidak terukur itu seringkali lah belanja keliru lah belanja keliru kudune belanja beras yang diakai nah ini belanjanya belanja berambang nah berambang sensasi yang belanja kabeh kan gitu jadi bedanya ya memang mau sing siji terukur sing siji ngawur Ya teman-teman ada yang mau nambahin untuk poin cara bertahan sebagai wong desa atau langsung berlanjut ke poin ketiga? keamanan. Iya. Poin ketiga yaitu strategi keamanan komunitas. Ini sudah dilakukan ini Mas di kampung-kampung dengan seiringnya banyak kasus kemalingan. Monggo. Ya, menurutku kira pokok dan harus kayak gitu. Jadi begini, strategi pena ini, wong macam-macam yang ngomong, orang usah bisa aja wong macam-macam yang ngomong, kan karena di situ ada sesuatu. Wong arep maling yang ngomongmu, mergo pengen sesuatu yang ada di rumahmu. Satu. Kedua, wong nekat, nah ini nekat. Nekat maling yang jero omahmu itu karena si maling ini yakin bahwa rumahmu sedang sepi atau kamu sedang tertidur. Nah, ben strategi salah satu strategi ben aman piye carane omahmu iki diganti selalu ramai gitu. Selalu ana wong. Nah, maka termasuk rondo, pos kamling dan lain sebagainya itu bagian dari mengamankan rumah. Orang akan mikir ketika ada, ya padahal ya raja ketenanan loh, ngerokok, pinggir pos ronda, tengah jalan, tengok mulai cepat aja. Tapi maling kan lebih mikir, waduh untuk wongnya. Kan untungnya maling itu kan nggak ngerti apa yang kita bicarakan, nggak ngerti apa yang kita rasakan, kita batin kan nggak ngerti. Maling ngertinya kayak mesti ngawasnya aku kayak padahal ya ora. Padahal ya pengen teko penting rame-rame senang-senang. Itu sudah ikut menjaga keamanan. Jadi bikinlah suasana rumahmu itu hidup kalau pengen aman. Nah, omahmu ki urip, wong arep macam-macam angel. Nak desamu ki urip, wong arep mlebu mikir. Gitu. Nak saya. Jadi enake katakan dilebarkan Indonesia. Wong luar negeri wani macam-macam, mergo ora urip negarane. Mergo negarane itu ora urip. Atau dijaga orang-orang yang sedang tidur. Ya gampang dong, hal itu gampang. Bikinlah suasana rumahmu, suasana kampungmu, suasana desamu itu hidup. Dari awal itu, dari yang kecil-kecil dulu itu saja nanti wis bantu negara dhewe. Ingat kayak Cak Nan ngeta, Indonesia itu bagian dari rumah.
bisa. Jadi kalau kamu ngurusi desamu, maka sama persis kamu telah berjasa untuk negaramu. Kamu telah menyumbang kepada negaramu. Ini mesti berkaitan. Orang mungkin apa yang kita lakukan di satu titik gini aja, itu tidak mungkin tidak ada kaitannya dengan Indonesia, tidak mungkin. Bahkan dunia nggak mungkin. Waktu lebar ada lungguh kayak gitu, mesti ada pengaruh yang dunia itu mesti. Apalagi ketika kamu apa ya, memiliki kecerdasan, mau bahasa umum ngarani kecerdasan spiritual. Umum ini kecerdasan spiritual bisa ngerti ketika kamu misuh ini efeknya yang negara ngendi apa, ketika kamu pikir efeknya apa, ketika kamu berpikir saja itu ada efeknya. Dan ilmu yang menunggu ya orang sidik yang ngerti sidik, yang bisa sidik. Nah awak dhewe kebuka malah ngelundase. Itu. Iya. Jadi ngene nak soal ilmu ki tak tambahi iki mung rada keluar dari konteks. Nah kita masuk ilmu tapi penting, pintar itu penting, bodoh ya penting. Nah pintar kok ditekanke ngopo? Karena kalau enggak belajar tidak bisa pintar. Bodoh kenapa tidak ditekan kayak rasa ngopo-ngopo ya tak? Nah begini, jadi bodoh itu tetap ono gunanya. Awake dhewe, makanya kalau di tasawuf itu kan kebodohan itu bagi orang alim, bagi orang arif, orang yang dekat sama Allah itu adalah rahmat. Maksudnya ilmunya dibuka, malah ngaco. Kembali kepada ke skala prioritas, ono wajib, ono sunnah, ono mubah, ono makruh, ono haram. Ya, gitu. Awake dhewe kalau corona ini gitu. Makanya saya sebisa mungkin mengurangi informasi yang tidak perlu terkait apapun, bahkan terkait corona. Ya aku koyo ngarepku kan disinfektan. Ya wis tak pasang ngono kuwi. Kamu sing dikok yo arepmu ora yo wis ono gunane yo monggo ora yo monggo kan gitu. Yang setidaknya kan awake dhewe sudah bismillah menyiapkan sesuatu yang siapa tahu ada gunanya dan kita niati karena Allah. Nah, so pengerti aslinya orang manfaatin mergo ketulusan gitu. Menyediakan lo mau, ya Gusti Allah maring manfaat entah melalui apapun. Tulus itu berharga luar biasa. Apalagi ngasih dasar orang yang tulus, orang yang ikhlas, yang cinta itu paling dhuwur. Cinta itu dasar hidup paling tinggi itu cinta. Oh iya mas, melihat suasana di masyarakat akhir-akhir ini loh mas. Ini kan masyarakat itu pada rame nih mas, jaga kampung. Terus ada juga mas yang orang kan masjid kan ditutup mas, jadi orang ada tukang becak karena saking terkencingnya tuh dia buang air kecil mas di pinggir rumah orang. Nah itu ditangkap sama warga. Nah kejadian salah paham seperti ini udah banyak terjadi mas. Bagaimana ya cara untuk menyikapinya ya? Cara menyikapinya ini kembali ke tema awal bahwa kita itu tidak akan bisa merubah cara berpikir banyak orang secara des itu tidak bisa. Jadi kita ya pengen menularkan ilmu kepada konco-konco ya toh, kepada tonggo-tonggo. Ya orang menunggu carane ngene wong kono ngene wis koyo nunggu wong padu grup ya kayak malah pinter-pinter kayak kan. Oh, kayak malah pinter-pinter nang kudu dilakoni ora kan ngono. Jadi kan apa kuwi jenenge konsepnya ngene. Iki semua terapi yang konsep apa wae. Nah, Quran kan in ja'akum fasikun fatabayyan. Nah, ana wong fasik teko, maka tabayyun. Tabayyun apa klarifikasi? Klarifikasi. Maka klarifikasilah. Nah, wong sing mukmin teko, maka berhusnudzonlah. Nah, wong mukmin iki husnudzon. Nah, mukmin iki wong sing bisa ngamankan. Tentang strategi keamanan komunitas ada yang mau menambahkan? Apa ya? Kan coba itu. Oke, lanjut ke poin keempat, yaitu cara mengatasi krisis psikologis ketika bertahan di rumah. Nah ini biasanya ini orang kota mas yang kena dampak PSBB, krisis.
caranya anak-anak pesantren itu setiap orang mesti nggak mempunyai ciri khas masing-masing. Artinya setiap orang ini cara mengatasi krisis psikologinya tentunya beda-beda, tapi nak di garis besar kabeh iki padha. Ben kita itu psikologinya ora krisis, ora gampang stres. Itu ilmunya siji. Ilmunya itu kita harus melakukan sesuatu. Kita jangan sampai kosong dari kegiatan. Karena kebanyakan wong ki mumet, wong ki stres ya toh. Mergo dhewe iki pengangguran. Nah, ketika di rumah ketika masa-masa seperti ini kan kita disuruh di rumah. Terus nak ning omah tok turu mangan yang kamar mandi ngising dan lain sebagainya ya toh. Kan suwe-suwe jenuh, suwe-suwe mumet lah ya. Mumet. Nah, itu bagaimana yo? Bikinlah aktivitas-aktivitas yang sekiranya aktivitas itu ana gunane. Engko insyaallah awakmu ora mumet. Terserah. Anak-anak pesantren katakanlah kayak saya ya pesantren itu ya wiridan, maca Quran, maca kitab dan lain sebagainya, sehingga jiwa ini tidak cover untuk stres, untuk mumet itu ora cover. Karena sadurunge jiwa itu dimumetkan oleh kahanan gitu. Awake dhewe sing mumet dhisik. Jadi kuat. Artinya kita mumet karena sesuatu yang kita inginkan, sehingga kita bisa menerima kan gitu. Kebanyakan orang itu kan mumet karena mumetnya itu tidak sesuai yang diinginkan. Nah awake dhewe iki berkreativitas kemudian mumet, tapi kan mumetnya kan karena kita inginkan, sehingga kita puas, sehingga kita puas. Terus itu tadi lah banyak baca soal, banyak baca istighfar. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kira-kira seperti itu. Mergo mungkin orang ngomong-ngomong cuma. Dan harus disadari bahwa kita itu dibikin Gusti Allah untuk ngomong-ngomong, bukan untuk meneng-meneng tok, enggak. Nah itu selalu kita tanamkan dalam jiwa kita bahwa aku ki Gusti Allah langgari aku ki tenanan, orang yang guyon. Makanya aku yulah mau kudu ning omahe kudu tenanan, melakukan sesuatu tenanan, bahkan guyon pun kudu tenanan. Ojo nang separuh tenanan. Dadi pemain drama ya wis mau omah itu kok bengok-bengok dhewe ya to. Maca puisi bengok-bengok dhewe ora masalah. Asal jangan sampai kosong kegiatan. Yang repot itu kan turu dan lain sebagainya. Terus berkaitan dengan ngendikane Cak Nun yang apa tadi? Awak dhewe dalam menghadapi pandemi ini jangan kayak orang nunggu buka gitu. Itu masuk akal. Karena buka kira perlu ditunggu kok teko dhewe. Jadi wong nunggu buka ki wong kurang gawean. Mending kamu melakukan sesuatu yang ada gunanya, karena buka ki mau tunggu mesti kebuka. Nak kowe sik urip gitu. Kowe mesti buka. Dadi wong nunggu buka ki wong bodoh. Cara istilah bahasa pesantren ki wong bodoh, wong kurang gawean, wong kurang kerjaan, orang yang tidak bisa memanajemen pikirannya. Di era orang iso ngatur bahwa kaya ngono kuwi tak tunggu kok teko dhewe. Dan dia kalah dengan bisikan makanan yang enak-enak mau dituruti. Nah, logikane ngono kuwi bae. Di buka itu tidak perlu kita tunggu, karena buka itu pasti akan kita alami selagi kita masih dikasih kesempatan hidup. Nah iya mas, stres dulu waktu awal-awal beritanya COVID masuk Indonesia itu loh mas, kan simpang siur mas, malah bikin stres juga. Nah kira-kira itu ini kan hubungannya dengan informasi mas. Ini cara memanajemen informasi di masa pandemi itu bagaimana? Konsepnya begini, Quran ini enak banget konsepnya soal apa?
memanajemen informasi. Informasi itu kan sesuatu dari luar ya, yang masuk ke dalam diri kita. Itu caranya begini. Nah, informasi itu datang dari orang yang kamu kenal dan dia adalah mukmin, gitu. Bisa dipercaya gitu. Bisa dipercaya, bisa mengamankan dirinya sendiri dan orang lain, artinya betul-betul bisa dipercaya. Dia khusnudon, ikuti saja. Ini dari orang fasik, orang yang betul-betul kita tahu bahwa dia tidak baik. Dia dikon tabayun, dikon klarifikasi tenan ora. Mungkin ini tukang ngapusi, itu fasik. Berarti klarifikasi. Duluan awakmu gelem gitu. Terus akan ada tengah ini. Siji mukmin, siji fasik. Berarti ada tengah. Ora cetha mukmin, ora cetha fasik. Nah, kalau kamu dapat informasi yang tidak cetha dari orang yang ora cetha mukmin, ya ora cetha fasik, sikapnya bagaimana? Ya sikapnya awake dhewe sing ora cetha. Ngono. Paham ora? Sifat sing ora cetha iki ya ora patut digagas nang ya ora dianggap banget. Ora patut digagas nang ya ora dikiwake banget. Wis ngoten ae biasa wae, dianggap angin lalu ngono. Dianggap angin otak oh ya, ora dipikir banget kan. Jadi manajemen informasi itu adalah kowe kudu mengenali informasi dari mana, gitu. Nah, wis kenal dari mana kamu akan menemukan bahwa oh iki wong apik, iki wong elek. Oh iki informasi yang valid, ini tidak valid. Kalau yang valid ya kamu khusnudon, kalau informasi itu benar. Kalau yang tidak valid, ya diklarifikasi. Mungkin tukang ngapusi dan lain sebagainya, bahwa aja langsung dimentahnya itu dulu saya nak belum. Nah, nak sing ora cetha, kadang yang ngapusi gitu, kadang yang bener. Kuwi piye ya sikapmu ora jelas. Karena sumber dari informasi yang tidak jelas itu harus disikapi dengan yang tidak jelas. Jadi seimbang nul. Kan itu jelas apik, jelas elek. Nah, apik itu disikapi dengan cara sing apik, nah elek itu disikapi dengan cara sing klarifikasi kan rada elek. Tidak di tenan ora kowe ngene-ngene. Dadi tak buka tenan, kan rada elek iki. Elek dalam arti sudut pandang tertentu. Nah, dari wong mukmin, karena awake dhewe ora perlu klarifikasi dari saknono. Saknono muni bisa ora perlu wah tenan ora calon ngene. Enggak perlu kan gitu kan. Nak sing fasik awake dhewe tenan ora ngene-ngene. Nah, nak sing ora jelas mukmin dan tidak jelas fasik. Sikap kita yo di tengah. Ya wis aku jelas sikapku. Ya ora muni yo ya ora muni. Berarti kok aja. Oke. Berarti anu ya Mas, seimbang. Nah, seimbang. Kita harus seimbang. Apa-apa ki sesuai porsinya. Porsine wong mukmin ya mukmin, porsine wong fasik ya fasik. Porsi wong ora cetha ya ora cetha. Kaya politik kan ora cetha. Makanya anak soal politik ya kamu bersikapnya jangan cetha. Politik ora cetha. Gitu. Adalah tambahan dari teman-teman tentang cara memanajemen informasi. Hoax. Nah, teori besarnya ngono kuwi. Nah, kalau mau dikembangkan. Nah, teori cara baik. Soalnya aku nak apa kuwi? HP iki ora mudeng. Kon goleki iki info bener apa ora? Aku ora mudeng. Mau tak tari atiku wae. Atiku. Pengen hati-hati. Oh, pengen ya pelajaranmu. Pengen hati-hati. Ora ya wis. Dan saya tidak takut bodoh. Tidak takut kehilangan informasi. Saya tak gawe ngono kuwi. Aku ora ngerti kaya ngono ora patek kan. Sesuatu yang harus saya ketahui banyak dan tidak hanya itu saja. Saya seperti itu. Nama jadi. Jadi mungkin yang pendapatku, nek informasi ini bakal berpengaruh. Mungkin ada baiknya untuk mau apa klarifikasi, apa terus melacak dan lain-lain. Kalau informasinya ini misal nantinya akan berpengaruh nang aku apa keluarga aku macam-macam. Tapi kalau informasi ini kok kayaknya gua aku rapat pengaruh ya menurutku mau tidak jelas mau ya intinya mungkin informasi ini dicekel disaisi ke ibaratnya kalau disaisi aja dilep aja dibuang kuwi mungkin kan saya Iki kan bahasa tengahku ya. Iki mukmin, iki fasik, sing tengah jenenge munafik. Soal informasi lho ya. Soal informasi ada mukmin itu wong cetha apik, fasik itu cetha elek, dhek nyantri lho, tapi elek. Nah, munafik iki ora cetha. Nah, menghadapi wong ora cetha,
ya caranya ya awake dhewe sing kabeh kudu ora. Nah awake dhewe cocok salah, pasti salah. Ya mau bener iki ngepasi. Pasti. Heeh, ngepasi to. Cara kita salah. Awake dhewe cocok. Mungkin nambahi ya anu kayak yang disampaikan Mas Panca, lebih jelasnya mungkin kita bisa membaca keadaan kayak di tempat kerja informasi itu ya benar sampai berpengaruh di tempat kita atau enggak, terus baca keadaan terus sekitar keadaan kita berpengaruh atau enggak. Mungkin peran aktor kita cuma membaca situasi dan keadaan gitu mungkin. Oke. Yaitu macam-macam tanaman yang relevan dengan keadaan Kulon Progo, yang dalam artian ketika pandemi ini dapat kita andalkan, yang mudah, cepat panen, yang membuat kita tidak terlalu sering ke pusat keramaian, misal ke pasar, untuk hanya sekedar membeli bayam. Monggo, ada yang tahu tentang tanaman-tanaman? Oke, ada ya. Oh, nggak sampai itu tuh. Ada 6. Tapi itu apa? Pertahanan ekonomi mikro. Oh iya. Nyambung situ ya sing kuwi. Iya. Jadi ceritanya iki aku pengen ngeser iki kan ono rebonan jenenge rebonan iki beberapa koordinator simpel iki ngelaksanakan jenenge meeting online ono kae. Nah mungkin gue sing iso tak share karo apa jenenge kanca-kanca sekalian babagan pertanian juga. Jadi mungkin enaknya sebenarnya juga sekarang poin hiji yo sing bertahan bang. Jadi kan nah masalah itu kan dulu sudut pandang santri, sudut pandang tauhid dan sebagainya. Mungkin aku iso apa jenenge urun untuk rotok sudut pandang ini milenial iki piye cantam piye to nek nyikapi corona kuwi mau. Cetak terungi tak delok isih ana poin-poin. Nomor 1 kan nek pertama kan iki langkah terpenting sing situasi iki mau. Nek kanca-kanca kuwi biasane sing dikuwati iki apa jenenge pola pikir sing ditemungke apa sing diketika Mas sampai mau ya diperkaya ilmu ini babagan ngopo to asal nuzule corona ki mau. Nek misal informasi niku iki angel rasa diterima atau ora cetha ya balik ning poin Mas meneh sing nanggepine ya slow ae angin lalu dengan cara yang penting kan Gusti iki mewajibkan dhewe tinggu fokus nang diri karo keluargane masing-masing. Jadi ya piye meneh nek ketika langkah terpentingnya ya survive, bertahan skalanya paling cilik ya kuwi pertahanan skala keluarga gitu. Nah nek carane bertahan iki macam-macam. Sing poin loro adalah nek bertahane wong desa kuwi sebenarnya dadi contoh bagi wong kutha. Tapi ning poin loro iki sebenarnya ana beberapa sudut pandang sing kuwi iki sifatnya parasit. Karena nek wong desa iki pinter ning babagan ngolah. Nek wong kutha iki pinter babagan manajemen. Nah nek wong desa iki biasane chaos ning babagan manajemen iki. Faktane piye? Faktane seminggu yang lalu iki caca kanca-kanca medun ning iki, medun ning pasar, ndelok rega pasar. Entek 17.000. Kemudian beras ya medun. Sing terjadi saat ini ya kira-kira yang sebayangnya adalah tsunami. Ingat drop sih, engkau urusannya ben wong desa udah ngetok ke bahan-bahan amane, lalu nih misalkan langsung desa kan duwe tapi diunggahke meneh. Jadi apa ya? Kekurangannya wong desa kuwi adalah menurutku yang babagan manajemennya piye carane iki iso tersalurkan kepada yang membutuhkan sebagainya. Walaupun ono tani hub dan sebagainya sing tujuannya menghubungkan antara petani dan apa namanya konsumen. Karena neng musim kaya ngene iki rasa dadone masalah pakam lah. Nek nyambung neng panic buying mau kan urusannya sekarang uang kuwi sing dinggo
tuku parameter yang tuku adalah ego nih, butuh kebutuhannya. Jadi ketika ini pengen maka ya tuku sak oke-oke. Nek syukur-syukur iso nimbun sehingga iso tak dol sing sak gede-gede nih. Mbadani. Jadi teori Nabi Yusuf kuwi nek kahan-kahan ini kuwi sangat-sangat langka sekali. Nek Nabi Yusuf itu menimbun untuk kemaslahatan 7 tahun ke depan agar stabil. Nah ini kita sekarang itu panik buying, menimbun urusannya adalah kapital itu sendiri. Ini kan tadi PR lain untuk diberi strateginya juga untuk pilih wong aneh teras kepercayaan masing-masing juga aneh. Nah cara bertanggung desa itu sebenarnya yang bisa diimplementasi adalah mereka bisa swadaya pangan sendiri. Nah nek sing masalah masalah tanaman-tanaman yang relevan dengan kondisi geografis kuwi sebenarnya pertama lagi sing saya tawarkan adalah kangkung. Kangkung kuwi lenandur penak. Kemudian masa panennya itu juga 25 sampai 30 hari. Dan setelah kangkung itu ditanam, setiap 2 minggu sekali dia pasti panen. Nah, yang kedua itu yang paling cepat kuwi urusannya panen adalah sawi sama selada. Sawi sama selada itu kisaran panennya antara 30, 35 sampai mentok 40 hari. Terus yang kedua sawi, kangkung, kemudian tanaman bumbu. Tanaman bumbu itu mungkin nanti bawang merah, bawang putih itu bisa dipanen sekitar 2 bulanan. Nah kemarin itu di forum simpul itu simulasi dengan lahan 4 meter. Nah lahan 4 meter itu tanamannya heterogen. Jadi ada sawi, ada kangkung, ada tanaman cabai, ada tanaman bawang merah. Dan misalkan ini kita mau jadwalkan hari Senin itu kita makan kangkung, Selasa kita makan sawi, Rabu kita makan selada. Jadi pas nanam itu dipaske waktunya kira-kira pas panennya kapan. Nah sebenarnya wong desa aja gak ada masalah tentang itu karena memang lahan banyak dan kemudian tanahnya wis benar atau jadi masalah adalah orang kota bagaimana bisa menanam dengan lahan yang sesempit-sempitnya. Nah ini sih tak tahu sih alternatifnya banyak. Yang pertama hidroponik sing paling sederhana banget. Jadi gue peralonnya itu yang buat air itu memakai aqua bekas 1,5 literan disambung-sambung jadiin paralon. Kemudian atasnya dilubangin segede lubang aqua gelas. Jadi yang buat nanam itu aqua gelasnya dilebokin botol aqua ini. Misalkan hidroponik itu kan larang hidroponik, maka alternatifnya adalah memanfaatkan tanah bekas itu. Terus kemarin tuh nyoba namanya budidaya ember, budidaya ikan di ember. Jadi kan di satu ember mungkin 60 literan itu dikasih ikan lele, lalu pinggir-pinggirnya ini digantungi kangkung. Sing media tanamnya adalah arang bekas. Jadi nggak perlu beli. Maksudnya kosnya ringan lah. Nah tapi sejauh ini delok-delok neng YouTube kayak gitu kok komennya itu adalah ketika lele itu kan berminyak mas, oke sendiri. Ketika nggak diganti kok banyune jadi liter kan banyune jadi kental kayak enak. Nah maka ini kanca-kanca riset solusinya adalah kita punya 2 ember, misalkan ini ember 1, yang ini ember 2, ini satunya adalah ini ember 2 ini. Ember 2 itu lebih besar daripada ember yang pertama. Nah dari sini ember pertama itu kita lubangi di ujung bawah, di pojok bawah, pakai dilubangi dikasih keran. Nanti itu dialirkan ke pipa yang kita bikin pakai aqua bekas menuju ke ember yang tampungan kedua. Lalu yang di sini kita naikkan pakai filter akuarium paling 100 ribuan lah, 150-an ke dalam, kita naik ke sini. Nah tujuannya
itu nanti ketika air itu mengalir ke bawah kemudian disalurkan ke atas, itu air yang menuju ke apa namanya ke kantong lagi itu kita kasih streaming atau apa namanya kain biar kotoran-kotoran air itu tertampung di situ sehingga menggol lagi so diminum benefit dan ikannya sudah tetap sehat. Dan kelebihannya pakai simulasi itu sing dihubungi kan kandungan pertama kan embernya gitu mas kalau di simulasi ini. Nah dengan simulasi ini hanya dengan lahan 2 meter kali 1,5 berarti 1,225 meter. Di sini bisa dilingkari kangkung banyak, di sini juga bisa dilingkari kangkung, di jalur pipanya juga dikasih tanaman. Sehingga kemarin tuh apa namanya teman-teman bikin yang semula itu satu ember hanya bisa mampu menampung 8 kangkung, dengan simulasi kayak gini, 8 tumbuhan, dengan simulasi ini itu bisa menghasilkan 58 tumbuhan. Jadi hanya dengan luas 1,20 meter bisa nanam 58 pot tanaman lewat sini. Apalagi nanti bisa lebih kalau ininya apa namanya pipa keluarnya yang kerannya itu dicabang sehingga lu bisa lewat pipa 1 sampai pipa 2. Itu bisa lebih banyak lagi. Dan itu sudah mengimplementasikan hidroponik maupun aquaponik. Dan kita nggak perlu risau tentang bagaimana tanaman itu akan tumbuh unsur hara, karena unsur hara itu nanti apa namanya memakan sisa memakan nutrisi dari yang ada di ikan-ikan itu. Unsur hara. Jadi kalau dipetakan itu dari kan kebutuhan utama kan orang karbohidrat, vitamin sama protein ya mas. Nah paling nggak vitamin sama protein itu kita udah dapat di sini. Nah pertanyaan seperti itu sih, nah, mungkin sharingnya untuk beberapa dari kemarin teman-teman. Mungkin ada detail Sino lebih lanjut Bisa kasih gambarnya nanti. Oh, Terima kasih. Ada tambahan? lanjut. Tidak menit meneh. 6 menit. 6. Oh ya. Lanjut ke poin 7 ya, tentang pertahanan ekonomi mikro. Dengar-dengar di sekitar kita itu banyak loh usaha yang di rumah-rumah itu. Ada yang usaha bikin sapu, usaha bahkan di pekarangan-pekarangan itu nanduri lombok itu. Kira-kira selain kita kan udah bahas nandur nih, kira-kira kegiatan apa ya yang bisa kita lakukan sembari tetap produktif? Nih, contohnya mungkin ya nih, aku mencontohkan dari keluargaku mungkin kayak kakakku wis mulai mencoba jualan donat, jadi memang mencoba hal baru, misal di kuliner atau apa. Sekarang kan gampang jualan, bisa online, produksi tetap di rumah, jualan bisa online lewat WhatsApp, lewat Instagram, dan maksudnya iklan lewat online yang simpelnya gitu. Misalnya kuliner terus kita pasarkan lewat online, dan sejauh ini lumayan berjalan gitu. Nah apa namanya masih kalau mungkin ya efek dari poin 6 tentang nandur itu sebenarnya memang kuda-kudanya adalah kita itu bertahan survival antara diri kita dan keluarga untuk ketahanan pangan. Tetapi kalau kita itu punya lahan yang lebih luas mungkin atau untuk lombok sidik, itu nanti pertama kita bisa berfungsi sebagai penolong. Maksudnya ketika keluarga 1 bikin, keluarga 2 bikin, keluarga 3 bikin, dan masing-masing itu terinfluen, baru itu belum gawe bareng-bareng. Di situ ada sistem ekonomi namanya barter. Gue nganggo sawi ya, aku tak kangkung ya, aku tak lombok ya, aku tak iki. Jadi urusannya adalah wong kutho iso
bersosial selayaknya orang desa yang sebagaimana wong saling peduli, karena ini limit banget ya urusan lahan. Nah misalkan bisa dibikin kayak gitu, surplusnya kita bisa dilakukan penjualan ke tempat-tempat lain yang membutuhkan. Jadi sebenarnya ketika keluarga itu udah beres, terus kita bisa sharing antar tetangga, nah harusnya sistem-sistem seperti itu bisa ditetapkan juga untuk saling bisa menjual dari hasil pertaniannya sendiri itu. Dan harapannya setelah misal terus ini situasi pandemi selesai, itu harusnya tetap berjalan kan? Iya. Harapannya begitu. Malah nanti bisa swadaya, malah bisa saling edukasi satu sama lain. Kan ini ya, efek pandemi yang paling nampak itu kan terjadi perubahan cara bertahan hidup di mana yang tadi orang-orang kebutuhan kan ada dua, primer dan sekunder. Orang-orang yang tadinya hidup melalui sekunder, hobi gitu, hobi musik, jualan motor, jualan mobil dan lain sebagainya, di masa-masa seperti ini saya yakin nggak begitu laku baju gitu dan apapun. Saya yakin di masa-masa kayak gini nggak begitu laku. Makanya kan berarti cara sikap kita bagaimana, ya udah kita lari ke yang primer untuk sementara itu, meskipun kita tetap harus berkreativitas untuk menumbuh kembangkan kreativitas kita. Tidak menurut saya mungkin lebih masa-masa seperti ini lebih diarahkan ke yang kebutuhan primernya daripada yang sekunder. Soalnya tujuan pakaian ora payu ya, tujuan motor ora payu. Mungkin kalau HP masih payu ya, HP pulsa itu kan kayak harus primer, meskipun sebenarnya sekunder itu kayak Primer. itu tetap nak HP saya yakin tetap menurun, nak pulsa enggak ya. Pulsa tetap laku. Karena gue wis kayak dadi primer meskipun sekunder. Jadi kalau menurut saya untuk sementara ini mungkin kita pindah ke yang fokus yang ke primer itu tanpa meninggalkan hobi kita atau kreativitas kita yang hubungannya dengan kebutuhan sekunder. Tetap ditekuni dan suatu saat pasti akan melakukan itu. Kayak masa zaman kayak ini karena apa ya? Ya saya yakin payu, tetap payu. Kayak kalau terimbil zaman kayak gini ngelukis gitu. Pertanyaannya kok payu? Ya saya yakin juga payu. Neng saya yakin juga minat pembeli itu akan menurun drastis. Mergo mikirnya adalah biasakan esongan, biasakan esong ini efeknya. Itu tadi. Awak dhewe balik yang ngombe pemikiran dasar. Ono primer, ono sekunder. Jadi kalau kebutuhan masa-masa seperti ini kan yang dibutuhkan yang primer. Kayak Nabi Yusuf itu loh. Nabi Yusuf itu kan zaman semua kreativitas luar biasa, tapi tetap yang dipertahankan. Pertama kali 7 tahun di masa kemakmuran itu yang paling dipertahankan adalah pangannya. Ora kok bangun-bangun ini enggak atau apa-apa enggak, tapi tetap fokus di pangannya itu karena kemakmuran 7 tahun ini untuk menyuguhi masa pilot yang 7 tahun ini. Dan setelah itu kan tetap normal tetap normal. Nah, menurut saya ya pelatihan itu dan primer khususnya yang nom-nom itu kan belum paham, belum memahami. Dia mikirnya jauh tapi tindakannya belum. Kayak aku barangnya kadang mikir kaduan, neng tindakannya belum ngomong-ngomong. Ya buktinya kebun pirang-pirang nganggur kabeh. Minta tanduri apa? Aku salah ngitung. Tak tanduri wet-wet buah-buah sekitar 40-an pohon buah-buah. Nah, buah-buah kan panennya suwe kan gitu. Panennya kan suwe. Ini ya sekarang apa kadung. Tapi saya juga tetap nandur pisang. Nandur pisang itu kan masuk primer ya, pisang. Ternyata ya pisang tak beda nih ngono itu cukup untuk membayar
listrik selama 1 bulan. Jadi pisang di sini tuh pisang kelopo tuh apa tuh tinggal nambah itu bisa untuk bayar listrik dan PDAM selama 1 bulan. Di budaya nandur itu, nandur apa ya? Nandur, sementara sudah nandur perkara ya. Nandur perkara repot beliau. Ada tambahan tentang pertahanan ekonomi mikro? Tetap tetap sebaiknya ekonomi mikro ini kembali fokusnya ke kebutuhan primer ini. Pertanian, peternakan, perikanan gitu. Saiki Kayak kiai kan mumet biasa itu, ngeluh loh. Wah, ya nak libur ini kyo piye Mas? Kiai ora digawean. Kan biasanya ngaji. Oh iya. Moro-moro dhisik ora digawean iki yo piye Mas? Ya gawe gawean dhewe nang omah, gawe anak kok piye. Primer tak guyone. Ya akhir piye ning Mas? Ya ngene wae. Kan pondokmu ki ombo nggone, tapi ora ono santrine ya to. Ya wis teko ngingu iwah apa mesti ana gunane. Ngingu urang mbok ngingu apa. Ngingu mesti ana gunane. Nandur-nandur pot apa mesti ana gunane. Saiki no desa-desa kan lahan ombo ya to. Lahan sing ngomong kreatif kuwi. Sing ora iso ditanduri iki gawe pot kae. Juga ora buke. Aku nandur terong kuwi ya sesasi bunyo sithik wis apa. Terong wis cepet terong barang. Kayak kangkung kuwi malah cepet meneh yo. Kangkung, sawi. Cuma kan begini, nak kangkung kalau sawi dimakan malah lemas. Nah, ben ora lemes piye? Imbangi nganggo lombok vitamin C tinggi. Oh, gitu. Iya. Jadi aku ke anti kangkung, anti apa ku jenenge? Godhong tewas ngerambat dulu. Ya anti sawi karena apa kalau aku makan kuwi mesti lemes. Tapi teori ini ya aku mau anggap itu sambel kayak agar apa-apa. Telur rambat. Oh, apa sih? Ubi. Oh iya. Jadi mbah-mbahnya awak dhewe wis pinter sebenarnya meskipun orang nganggo teori kedokteran atau kesehatan. Jadi mbah-mbah biyen kan angger apa kuwi mangan iwak itu tak pelajari mangan daging atau iwak. Kuwi mesti ono kangkung atau sawi atau apa kok sandingane lombok. Kuwi nak tak rasake. Kuwi daging kuwi cepet diolah dengan itu. Nak tak rasake nang wetengku. Melalui lombok kangkung mau daging itu cepet diolah. Ya iwak barang iki cepet diolah. Kan aku ora mangan daging suwi. Ora mangan daging itu lebih dari 10 tahun. Mereka ora mangan daging langsung tensi mau tong. Di rumah aku nak beli lombok atau lalapan mau yo seimbang. Rumah aku. Nah, selain kangkung, sawi, Jendalnya cepat. Jadi jendal apa kayak jendal Padang gitu. Jendal Padang mau tandur tek semua kue sakane ya dong. Kau nak pengen nandur jendal, kan jendal ala Padang kuwi. Sing dirah kan godhonge. Ayo wis gampang pertama turok kayak ngono seret terus kumpul pirang-pirang. jendalnya tukul. Tukul kae. Setiap ruas kan dia akan tukul. Dia Tapi cepet ya mas? Cepet dia cepet. Terus gampang ya dari tancap? Gampang. Mun ora tak rapi lho. Tapi nek jenderal ketoke nek anu Mas tangan iku nek nanti pekuali ada racun meneh. Nek misalkan kudu di atas tapi di taraf bawah kan nanti ketoke pahit apa gimana? Orang ngerti aku kuwi teori. Iya. Sing cetha nak diwalik kuwi jarine mbah-mbah ora awon. Tapi ngajar Nak daunnya orang ngerti. Nak diwalik kan dia kan harus ngene sih. Ngene iki. Dia tetap tukul nek dhek kudu ngene sik rekoso kan lho. Nah, ketika dhek kudu ngene iki mudak srengenge kan. Diwalik motone padahal nang ngesor, padahal dhek kan motone kudu mudak srengenge. Diwalik dek ngene iki, dhek tukule akhire kudu ngene sih. Oh iya, ini sempat dolanan nggone mbahku dan dekne cerita nek tangga-tangga njaluk iki godhonge iki nganu kudu dia mutus aja sak gagange sing mutus nggon godhonge kene iki wae. Ndak nek
nek dipundhes sak gagange kae engko yo telone nganu mbuh telone kuwi langu ora enak. ora enak. Nah, telo padang itu tuh, ngono nandur kayak gini. Dia nak noklek malah kudu dipuntas klek ngono. Oh, Iki koncoku omahe garungan ngono. Pesisir. Dia ndolahan kan. Mung ditanduri kuwi tok. Nah, kuwi iso ke mulai PDE selama 1 bulan, iso gawe nyekolahke anak sampai kuliah. Nek dolanan kuwi. Dolanan dia hanya fokus nandur jendal apa kuwi? Telo padang kuwi, jendal padang kuwi karo kemani. Cuma kuwi tok. Kuwi iso gawe nyekolahke anak, iso gawe makan setiap hari sampai kuliah bahkan. oh nganu. Sasi wingi to Mas, Heeh. sadurunge poso iki. Tonggoku kan ana warung Padang Anyar iki. Dan nang iki sampe kentekan lho Mas ning pasar iki. Dong jendal Padang iki. Sampai mbok nggonmu tanduri. Tanduri ya. Jadi lumayan iki. Jadi sopir fokus. Nah, aku belum bisa fokus di kelemahanku nang kuwi. Saya ada kelemahan belum bisa fokus. Jadi jendal tak kotak yang tandur sindul setiap bulan ya mungkin nak ngedit 1.000 bisa setiap bulannya. Padang. Oh iya nyambung ning lele karo kangkung mau Mas. Lele ki sekilo piro to? Hampir kan. Kilo wis tak Ini bibit apa Ora nek wis nganu dewasa yo ning pecel lele ya lho. Nah, larang 18. 18 ya. Lumayan lho. Kayak kan ini kan sing nang video-video sing tersebar kae ki sekian cilike iso 70 ekor. oh nek apa jenenge nek nang sinau nih jasa pertanian iki per meter kubik kuwi iso dikei lele 150 lele. Di per sama meternya ngono kuwi. Nah, jadi kemarin kan aku karo Eko kan yo nganu maculi sawah yang ora ditanduri kebetulan toh. Ukurannya sekitar 3 kali 1,5 kali 2. Nah neng kono toh begitu wis siap dileboni bibit, wis siap dibanyoni. Iki ngene. Adi kayak lele apa-apa ya. Anu nek lele iki ngrusak banyu. Wong biyen ki tau ngingu lele sumure ngandunge iki mambu. Wah, ini solusi iki. Nang ember wae ta, ora mambu. Ora rusak banyu. Sing rusak banyu kan apa? Ya oke. Oh, nak sudah yo. Nah, oke terus cedak sumur ya kuwi. Dadi abinge. Amis. Terpalane jangan. Ditapal iso dadi nek ngono tak ngono. Iku kan nggo kuwi. Pak Rejo. Cedak tanpa persis. Dia nggo kayak apa pring diubung-ubung kayak magelan ubung. Tengahnya kuwi terpal dadi mubeng. Iku dadi bisnis juga lho, Mas. Heeh, dek ya baru kuwi apa kuwi jenenge iku ilele. Tak mubeng anu 500 meneh. Dadi wingi to, Mas. Tapi wingi ngene ana gagal. Ana gagale, nang gagal iki biasanya siji tentang makannya. Nomor 2 harus dipisah antara yang besar dan yang kecil. Lele kan nanti pangan terus rebutan. Rangko sing mangane oke adik cepet gede. Asal ora patek leman nang cilik. Nek keluar kayak terus sing cilik dipangan kan. Kali-kali. Ayo nang ibu. Sebenarnya nak pengen ngingu ora patek ragat. Kuwi senenge nilang. Nilang ditok itu gede. Tur nilangi awakmu ngingu nilai to 10. Mau tunggu 3 sasi yo dadi 300. Oh, ini. Oh, aja. Ora cilik-cilik ya, iki mana to? Jadi nak lele kan anu, awakmu arep memperbanyak lele, kamu harus yang pembibitan karena lele itu dia nak pondok kan diajari karo Pak ini pembibitan lele. Jadi pembibitan lele itu harus dikeenggon khusus lanang gitu. Ya, lanang wes dan ini tidak boleh terlalu banyak karena kalau banyaknya terlalu banyak dia akan banyak gerak. Oh. Jika kotak dan tembok ini ke lanang wedok lele
ya engko dikei semacam sepet Iya. utawa Sabut. sabut. Nah, engko yo dhek ngendok, ya akhirnya nek wis dunut terus dilokon sabut. Nah, kuwi kan. Engko dipangani lumur-lumur sik kae pertama ae karo kacang-kacang apa tambahi. Mau makan langsung apa BR ora BR. Langsung pelet. Kayak itu adrian. Menunggu ya, aku ben diwarai carane. Ngene iki, santri kudu luwih cerdas daripada umum. Kudu luwih cerdas. Yang namanya hidup itu ada kebutuhan pokok, ada tambahan. Aku bisa menguasai yang pokok, beres. Soal tambahan ben ngomong wae, ini menunggu. Jari aku. Aku curhat sidik tadi. Ini kan sekitar sesi ini ora kerja terus ya nang omah. Nek aku ming turu karo tulan HP ya di konekke karo wong tuwa terus aku ngematke kebun wah kok sukute dudu terus tak resiki terus tak pasuli ngono sebagian ngomong apa kurang kerjaan lho aku ngopo maune aku ora ngopo-ngopo kok tiba-tiba nang omah sukete dibabraki terus dipacul iki ben ngopo lho terus dijelaske mau terus aku kaya rasane iki rada semangat neh lho mone wis arep wong omah wae do ngomong ora ono gunane lho saiki pesan aku krungu mau kaya rada semangat neh misal pun urung ana gunane nek kira-kira ora merugikan ki kaya-kaya ya tetep ana gunane lah ping urung ngerti ngono mungkin. Ini enggak sesuai. Pokoknya kan Nabi ini ngomong ngendikan itu. Nandur itu adalah ibadah begini. Awakmu nandur rambutan. Rasa rambutan lah, nandur kayak tonton. Nak model saiki kan paling 2 tahun wis gak ono. Nah, sebelum Allah itu kan kamu belum mendapatkan nilai apa-apa kayak main rumah, tapi ketahuilah dari kecil sampai awal itu secara tidak langsung kamu ngopeni masuk ke Gusti Allah ya liyane apa kuwi semut ya toh walang manuk asine ora pengen kono mergo kono kuwi ana semut dan lain-lain ana penjat otak matoi semut tapi nilai ibadahnya di situ secara tidak langsung awakmu beribadah langsung karo Gusti Allah. Di nandur ki pokoknya nandur ki istimewa. Nandur pertanian pertanian perikanan nandur ki istimewa. Nah sing mubeng ki pedagang. Tapi ketahuilah yang paling sugih biasanya bakul. Dan gue rapopo. Nah aku ora masalah warga sugih terserah ora masalah. Dan saya tidak tertarik dengan kesugihanmu. Karena sesungguhnya aku lebih sugih daripada gue. Lah gue bakulan merbaku. Nah aku pastani gitu. Nah aku pastani. Yang pas betul. Pas betul meneh. Pas betul meneh. Aku kan iso do nandur yo semangat kan mergo aku bakul gitu. Ngono. Nandur itu luar biasa. Orang wong nandur, dunia itu ramah kekuatan. Ramah, secara teori ramah. Karena nak wonge urung patek akeh no, ora usah nandur, ora usah ngopo-ngopo urip. Nak wonge urung patek akeh. Harus tanduran pirang wong biyen kan enggak ada budaya nandur. Aku tandurannya wis akeh, tidak begitu ada budaya nandur. Aneh budaya memanen. Ada berburu. Kene entek, pindah kono, entek, pindah kono. Wis dicukupi karo Gusti Allah. Karena semakin banyaknya manusia. Akhirnya itu sama Allah dipaksa orang itu untuk berkreativitas. Ya sampai omongan ini Bayu mau ngomong hidroponik. Sampai hidroponik. Nah teori hidroponik itu kan ya cocok untuk orang kota. Nah wong desa gopot pirang-pirang anggur. Iya. Tapi ini kadang Mas bagi wong desa yang punya geografi susah air itu jadi solusi. Nah iya untuk yang susah air. Karena airnya nggak akan kemana-mana, cuma muter pas mbak di titik. Nah yang susah air iya. Mungkin ya daerah Sari atau daerah. Jadi sakjane iki wis diterapke rong desa ngene tak betul. Gimana? Yang namanya orang gunung itu kan kalau kemarau susah air.
maka dia akan menanam di sekitar kamar mandi. Oh iya. Oh iya mas, lah Anda ini kok aku ki wong desa. Tebu Bapak. Jadi ketika tiga bapakku ini jalur air kamar mandi itu dipacoli, dedek yo banyu diatur, terus paknya. Nah, sebenarnya kan meniru kuwi. Nak hidroponik dengan teknologi pipa atau apa mau sehingga airnya arahnya di nah ini kan ada kelemahan begitu biar batasan biru kan gitu. Iya. Nang desa ngono kuwi. Kayak sampai kanca-kancaku nggunung kuwi nandur paniri. Kelemahannya paniri adalah ketika masa kemarau dia akan mati. Ketika kemarau dia sulit untuk berkembang, sulit. Kecuali yang paniri itu kan nak kemarau dia makannya dari pohon, bukan dari bumi. Makanya dia itu mau nandur paniri yang sekitar kamar mandi. Jujur rapi, banyak direknya yang rono itu. Kemarau tetap urip. Ya tetap Ya kan kok adus. Oh berarti bukan karena musimnya nih, karena airnya. air adus ngono ngadus dur ya toh. Heeh. Banyune kan tetap kuwi. Pipisannya dan lainnya kan tadi rabuk. Hai. Gitu. Yang dihindari dari orang desa adalah air sabun cuci. Panas. Panas nih. Oh. Air sabun cuci. Atau misalnya nek tom to iki langsung tinggu gimana? Langsung tinggu panas. Oh, toh. Wong mentane kan nek gua bagoran mesti dinaki pinggir sik ben nguap sik. Oh, kuwi ta fungsine nang pinggir sawah ini. Misalkan kalau kita misalkan gue ana tanaman iki tak sirami, Heeh. tak yo langsung disiram nanti deh. Mati. Karena amoniaknya gede. Oh. Minimal wong adus kan campur banyu akeh. Hmm. Aku mau iso dibagi-bagi. Yang kancangan kepitan. Dan ora mati. Bukan nang ning sawah-sawah ning pinggir dalane. Wong iki nombok iki suwe banget ya. Dan di Kaya gedang tanaman kuwi datang kamar mandi kuwi. Heeh. Tigono tetep ngeleng. Panene gede kan. Soalnya nek kamar mandi. Itu gedang nang WC yang terasa piteng. Gede Sip kuwi. sak mene-mene. Gisine oke. Kalau saya pendungan itu. Taruh satu ya, satu soal tanaman. Pisang itu juga lumayan. Di pisang itu nak dihitung matematika ya top ya. Kamu nandur katakanlah nanti rumah ompo ya umur nanti rumah ompo. Pinggir rumahmu tandur pisang 10 ngono. Kuwi katakanlah setelah 9 bulan, pisang kan panennya 9 bulan. Setelah 9 bulan kuwi awakmu per kuwi iso panen 10 pisang. 10 pisang, nak pisang siji iki paling 50.000 iso wedhus 600.000. Kuwi yo lumayan pisang. Dan aku ki nandur kan ora tak urus. Kuwi yo aku melalui pisang kuwi lumayan. Sekarang saya itu setiap 1 bulan itu paling ora ngedol pisang itu setiap 1 bulan rasa. Dalam tak parah-parah ya kan. 1 bulan itu minimal 3 itu sudah di 1 cm. Lebih sayang misalkan Bukan baru ketok baru kui hilang gua Anaknya nubul dan aku gara dipilih anak yang paling apik sibuk. disilahkan bertahan, yang lain dipancas. Lah. Ya kudu dikurangi anak kakean rebutan panganan. Rebutan ya. Oh. Rebutan panganan. Rebutan ya. Nah wong desa dipantas dipindah. Aku kuning. Udah masa nandur sayur yang mana jarak tanam udah dikatakan banget. Nah orang biasanya ya. Ayo, Upin-Ipinan. Senging. Upin-Ipinan. Oh iya, pengen. Upin-Ipin. Ya saya ini ya aku harus belajar bagaimana tanya Upin-Ipin. Berhubung waktu sudah hampir beberapa jam, Mas Habib, kita kesimpulan dulu atau langsung ke doa penutup? Disimpulkan. Saya akan coba mengambil kesimpulan tentang ngadeg bareng ya. Kebetulan ngadeg bareng ini
garis besarnya tentang kebertahanan kita yang lebih spesifik ke masalah pangan ya. Saya rasa akan sangat bagus jika kita mencoba memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam sesuatu, walaupun saat ini kita masih mudah untuk mendapatkan pasokan pangan dari pasar. Kita belum tahu kedepannya ini akan sepanjang apa dan nantinya akan sesulit apa untuk mendapatkan sayur mayur, kebutuhan pangan. Beberapa sayuran yang mudah dan cepat tadi termasuk ada kangkung, ada sawi, selada, tanaman bumbu-bumbuan. Mungkin akan sekitar 2 bulan itu sudah dapat, 40 hari malah sudah dapat dipanen. Dan juga bisa diselingi dengan tentang perikanan ya Mas, perikanan untuk lele, nila, itu kebutuhan protein itu juga dibutuhkan untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini, terutama berhubungan dengan imunitas ya. Untuk teman-teman yang lain atau Mas Habib ingin menambahkan kesimpulan? Aku tidak ya. Monggo Mas Nasa. Kesimpulan yang menurut saya menarik dan perlu digarisbawahi, tadi dikatakan bahwa pada masa-masa kondisi saat ini ada baiknya kita sudah mulai melirik atau melihat, syukur-syukur kita bisa melakukan untuk hal-hal yang sifatnya primer. Jadi kita entah itu kembali atau apa namanya, tapi kita sekarang lihat yang primer, syukur-syukur bisa mempraktekkan untuk hal-hal yang primer yang tadinya kita beraktivitas atau menggantungkan hidup pada pekerjaan yang sekunder, sekarang mulai belajar untuk melakukan pekerjaan atau hal-hal yang sifatnya ke primer, kebutuhan primer gitu. Untuk Mas Habib mungkin bisa digarisbawahi ya, primer itu seperti apa? Primer itu kan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu nak awakmu ora tanpa kuwi ora urip nang kasaran. Oh iya. IPS 5. Pangan ya. Sandang, pangan, casan. Sandang pangan. Casan Sanggar duwe sandang, pangan, Happy. karo ini. casan. Karo satu hal ya yang mungkin saya dapat dari Jawa Timur ketika di pesantren itu. Semoga peristiwa-peristiwa kayak gini itu betul-betul membuka wacana dan pikiran kita bahwa kita ini bukan apa-apa dan tugas kita di bumi ini hanya mengabdi kepada Allah sebagai khalifah Allah di bumi. Cuma itu saja. Kira-kira menurut ya. Dari saya cukupkan sekian. Selebihnya saya mohon maaf untuk mengakhiri acara pada malam hari ini. Monggo Mas Habib dibacakan bersama-sama doa penutup. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim